Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Syahadah. Yang kedua kita dakwakan solat. Setelah kita mendakwakan syahadah, yang kedua kita mendakwakan solat. Kenapa? Karena solat ini merupakan tiang agama. Jadi setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadah, itu adalah syarat sah Islam kita. Setelah kita ucapkan dua kalimat syahadah, kita wajib melakukan solat. Kenapa? Karena solat ini merupakan tiang agama. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah, solat adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang mendirikan solatnya, menegakkan solat, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa meruntuhkan solatnya, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi mendirikan sholat ini berarti apa? Mendirikan sholat ini berarti harus sempurna dalam pelaksanaan sholat. Barulah agamanya itu akan sempurna. Tetapi apabila dalam pelaksanaan sholat itu tidak sempurna, berarti agama dia telah runtuh. Jadi bukan semata-mata sholat. Mendirikan sholat. Bagaimana makna mendirikan sholat? Berarti harus disempurnakan. Sempurna rukun, syarat, tidak ada yang membatalkan, sunnah-sunnah dikerjakan, sunnah hay'ah, sunnah aba'an. Kemudian hatinya harus hadir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh terlihat di dalam hatinya selain Allah. Itu baru sempurna. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah aqomaddin. Sungguh dia telah menegakkan agamanya. Waman hadamaha, barang siapa yang meruntuhkan solatnya, dia solat juga. Rukun solat dikerjakan, yang membatalkan solat tidak dikerjakan. Syarat solat ada dilakukan. Sunnah solat dikerjakan, tetapi hatinya tidak hadir kepada Allah. Di dalam ingatan hatinya macam-macam yang terlihat. Maka orang ini termasuk meruntuhkan solat. Maka orang inilah yang meruntuhkan agama. Dan solat yang seperti ini tidak dapat memelihara dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu juga didakwakan. Itu disampaikan. Solat itu bukan cuma semata-mata mengerjakan rukun dan syarat dan meninggalkan yang membatalkan solat. Tetapi hati kita harus hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hati kita hadir kepada Allah? Dengan makna ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dapat menghadapkan ingatan kita kepada Allah, maka solat kita tidak sempurna. Kita belum menegakkan solat. Berarti kalau belum menegakkan solat masih menghancurkan solat. Paham itu? Jadi itu disampaikan ke orang yang tujuannya ke kita. Hoi, itu bukan ke orang lain. Hoi, itu ke diri sendiri. Hoi, Solat itu baru benar apabila hati ini hadir kepada Allah. Kalau hati kamu belum hadir kepada Allah, berarti engkaulah penghancur agama ini sendiri. Jadi orang ini penghancur agama sendiri. Orang ini sebenarnya yang menghancurkan agama Islam. Yang apabila kita kerjakan sholat, ingatan kita tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi sholat merupakan penyerahan zahir dan batin. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, berarti kita telah menyerahkan diri kita
baik zahir kita maupun batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku, zahir dan batinku, kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Berarti semuanya kita serahkan kepada Allah. Semuanya kita hadapkan kepada Allah. Bukan hanya tubuh kita hadapkan kepada Allah, batin pun dihadapkan kepada Allah. Bagaimana batin dihadapkan kepada Allah? Berarti ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, berarti sholat kita tidak sempurna. Penyerahan zahir dan batin artinya penyerahan tubuh dan nyawa kepada Sang Pencipta. Jadi tubuh dan nyawa kita harus diserahkan kepada Pencipta. Bagaimana makna tubuh? Berarti kita patuh kepada Allah. Nyawa berarti ingatan kita hanya kepada Allah. Kemauan kita hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Barulah kita bisa khusyuk di dalam sholat. Jadi kalau nyawa kita belum diserahkan kepada Allah, ingatan kita, kemauan kita belum kepada Allah Ta'ala, dalam sholat tidak akan pernah khusyuk kita. Makanya kita mengamalkan zikir ratib 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya ingatan kita bisa hadir kepada Allah. Kalau ingatan kita sudah hadir kepada Allah, barulah di saat sholat kita dapat mengamalkan khusyuk. Dah. Jadi seperti itu. Kita mengharapkan kepada ulama-ulama dan juga pemerintah untuk mengutamakan dan menyatakan syahadat dan sholat terhadap umat Islam, baik itu di kampung, kota, negara, dan dunia Islam. Apakah pendakwa-pendakwa tauhid tasawuf atau yang lainnya dapat melakukannya demi untuk pelaksanaan dakwah ini baik terhadap keluarga, masyarakat di tempat kita tinggal dan di mana saja. Cukup sekian pengajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.